Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rizky Pratama dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan. Pokok pembahasan, pengertian dan jenis pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang dinamik dimulai dari pencarian kompleks untuk informasi, penuh jalan memutar, memperkaya tanggapan dari pemilihan tentang segala arah, mengumpulkan dan membuang informasi. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Konsep pengambilan keputusan. 1. Penyelidikan, mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. 2. Perancangan mendaftar, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. 3. Pemilihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pemilihan ditentukan dan dilaksanakan. Konsep pengambilan keputusan. Cara lain menjelaskan proses pengambilan keputusan adalah dalam arti suatu kegiatan bersinambung yang digerakkan oleh sebuah sasaran, mengubah sistem, bisnis, departemen, keluarga, dan sebagainya dari keadaan sekarang menjadi suatu keadaan baru. Keadaan yang diharapkan atau tujuan mengakibatkan suatu pencarian cara mencapainya. Proses ini sering disebut analisis cara tujuan, means and analysis. Beberapa model pengambilan keputusan lebih banyak menekankan pada umpan balik hasil keputusan. Sebagai contoh, Rubinstein dan Haberstroh mengusulkan langkah-langkah berikut ini. 1. Pengenalan persoalan atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan. 2. Analisis dan laporan alternatif-alternatif. 3. Pemilihan di antara alternatif yang ada. 4. Komunikasi dan pelaksanaan keputusan. 5. Langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan. Saya Audrey Safira dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Sebuah model pengambilan keputusan yang memberitahukan pengambilan keputusan bagaimana ia harus mengambil segolongan keputusan disebut model normatif atau perspektif. Sebuah model yang menguraikan bagaimana sesungguhnya pengambilan keputusan mengambil keputusan disebut model deskriptif. Model normatif disebut secara umum telah dikembangkan oleh para ekonomikus dan ilmuwan manajemen. Pemrograman linier, teori permainan, penganggaran modal, dan teori keputusan statistis adalah contoh-contoh model normatif. Model deskriptif berusaha menjelaskan perilaku sebenarnya dan karena itu telah dikembangkan terutama oleh para ilmuwan keperilakuan. Selanjutnya ada kriteria untuk pengambilan keputusan. Kriteria untuk memilih di antara alternatif-alternatif di dalam model normatif adalah pemaksimalan atau memaksimalisasi atas laba, kegunaan, nilai yang diharapkan, dan fungsi objektif sebuah keputusan. Dalam model ekonomi klasik, manusia rasional dianggap akan memaksimalkan kegunaan. Kegunaan didefinisikan sebagai sifat pemberian kesenangan atau penghindaran kesusahan dari hasil. Bagi sebuah perusahaan bisnis, kegunaan biasanya dianggap sebagai mencapai laba, tetapi dapat pula berupa penjualan, bagian pasar, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Saya Yoga Adi Prasetyo dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Terry. Yang pertama itu hal-hal yang berwujud maupun yang tidak, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan kelompok. Yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif tandingan atau opsi lain. Dan yang keempat, yaitu pengambilan keputusan merupakan tindakan mental, harus diubah menjadi tindakan fisik. Lalu yang kedua ada menurut Aroba. Yang pertama yaitu informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, personality. Yang keempat ada coping. Nah, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman atau proses adaptasi. Dan yang terakhir itu culture. Kemudian ada menurut Kotler. Yang pertama, faktor budaya yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua yaitu faktor sosial yang meliputi kelompok, acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, faktor pribadi yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor psikologis yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Proses pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan ini ada yang namanya identifikasi masalah, kemudian pengumpulan dan analisis data, terus pembuatan alternatif kebijakan dan pemilihan alternatif terbaik, kemudian pelaksanaan keputusan, dan terakhir hasil keputusan. Jenis pengambilan keputusan ada dua, pengambilan keputusan terprogram dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Pengambilan keputusan terprogram, jenis pengambilan ini mengandung suatu respon otomatik terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas, bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis. Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang bersifat rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting. Kemudian, pengambilan keputusan tidak terprogram menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi.
Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan, kebijaksanaan, terus kemudian manajemen kepegawaian dan perpaduan semuanya adalah contoh-contoh masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai tinggi pemerintahan atau pemimpin-pemimpin. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.